Selamat datang di Repair Story Ponsel, tempat di mana setiap HP rusak selalu punya cerita. Terkadang, di konter kecil seperti ini, saya bukan cuma nerima HP rusak, tapi juga nerima cerita hidup orang. Dan jujur, cerita yang satu ini cukup bikin saya kepikiran sampai malam. Tadi siang, ada ibu-ibu datang naik motor. Beliau kelihatan buru-buru banget. Begitu masuk ke konter, langsung nyodorin HP sambil bilang, "Mas, tolong bantu cek HP anak saya. LCD-nya rusak. Besok dipakai sekolah." Nah, pas saya lihat HP-nya, layarnya udah hitam, hampir setengah. Dan ibu itu kelihatan cemas banget, karena katanya HP itu dipakai anaknya buat belajar. Saya langsung tanya pelan, "Kejadiannya gimana, Bu?" Dan beliau cerita, katanya tadi pagi anaknya buru-buru mau berangkat sekolah. HP-nya ditaruh di dashboard motor, terus pas jalan jatuh. Awalnya masih normal, cuma beberapa jam kemudian layarnya mulai muncul garis, lama-lama hitam, dan akhirnya nggak bisa dipakai. Dan di situ ibu itu bilang, "Anak saya nangis, Mas, karena tugas sekolahnya ada di situ semua." Jujur, pas dengar itu, saya langsung kebayang. Zaman sekarang, anak sekolah memang hampir semua tergantung sama HP. Nah, biasanya kalau kasus LCD habis jatuh, orang mikirnya tinggal ganti layar selesai. Padahal, kadang kerusakannya bisa lebih dalam. Apalagi kalau benturannya keras. Bisa aja frame bengkok, soket rusak, bahkan mesin ikut bermasalah. Dan itu yang bikin saya harus cek pelan-pelan, karena saya nggak mau kasih harapan dulu. Takutnya ternyata kerusakannya berat. Untuk pertama pengecekan, saya coba tekan tombol power. Emang masih ada getar. Dalam pikiran saya, berarti mesin masih hidup. Terus saya coba cas. Arus pengisian masih masuk normal. Di situ saya mulai agak tenang, karena kemungkinan CPU dan bagian utama mesin masih aman. Cuma, pas saya tekan bagian samping layar, warna LCD berubah. Dan itu biasanya tanda LCD memang udah nggak bisa dipakai. Walaupun luar kacanya kelihatan nggak terlalu parah sih. Sambil saya bongkar HP-nya, ibu itu duduk di depan konter. Beliau kelihatan gelisah, bolak-balik lihat HP Nokia Centernya. Terus beliau cerita, HP itu sebenarnya bukan HP baru sih, Mas. Udah lama dipakai. Kadang dipakai saya jualan. Kadang juga dipakai anak saya belajar. Beliau bilang, sekarang apa-apa sekolah pakai grup. Info tugas masuk ke HP, absen kadang dari HP. Bahkan anaknya belajar lewat video di HP itu. Dan di situ saya sadar, buat sebagian orang, HP bukan barang mewah, tapi alat penting buat hidup sehari-hari. Akhirnya saya mulai bongkar pelan-pelan. Backdoor saya buka, baut satu-satu saya lepas, dan saya angkat hati-hati. Karena kalau buru-buru, kadang fleksibel lain malah rusak. Pas saya cek soket LCD, untungnya masih bersih, gak ada jalur yang putus. Dan itu kabar yang bagus, karena berarti kemungkinan besar cukup ganti LCD. Tapi saya masih belum yakin 100%. Karena kadang setelah pasang LCD baru muncul masalah lain. Nah, ini bagian paling deg-degan. Saat pengetesan LCD baru yang saya pasang sementara, soket LCD saya sambungkan. Terus saya tekan tombol power pelan-pelan. Logo mulai muncul pelan-pelan. Dan jujur, di situ saya ikut lega, karena layar akhirnya menyala normal. Touchscreen aman, warna normal, gak ada garis, dan ibu itu langsung senyum.
Beliau bilang, "Alhamdulillah ya mas, kasihan anak saya kalau nggak bisa dipakai sekolah." Kadang, kerjaan seperti ini bikin saya sadar kalau setiap HP rusak, selalu ada cerita di belakangnya. Ada yang dipakai kerja, ada yang dipakai cari nafkah, ada juga yang dipakai anak sekolah buat belajar. Dan dari situ saya belajar, hal kecil yang kita kerjakan kadang ternyata sangat berarti buat orang lain. Semoga saja HP-nya awet lagi ya, dan semoga semakin semangat sekolahnya. Buat kalian yang nonton sampai akhir, jangan lupa ya, jaga HP kalian baik-baik. Karena sekarang, HP udah jadi bagian penting kehidupan sehari-hari. Cukup sampai di sini aja cerita kita. See you di cerita servis berikutnya. Jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya.